Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Belajar matematika di Mr. Is41 channel tanpa banyak rumus. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas materi tentang transformasi dengan sub materi yaitu refleksi dan translasi. Baiklah, kita simak penjelasan video berikut ini. Loh, kok transform? Yang kita bahas kan transformasi. Apa hubungannya transformers dengan transformasi? Ada yang tahu apa hubungannya transformers dan transformasi? Mungkin foto ini akan mendukung penjelasan. Juga foto ini. Apa yang terjadi dengan transformers? Betul, di transformers yaitu terjadi perubahan. Itu perubahan wujud. Bagaimana dengan transformasi? Kita lihat bagian-bagian dari transformasi. Ini bagian-bagian transformasi. Mudah-mudahan foto-foto ini bisa menjelaskan foto yang pertama. Itu foto ini tentang refleksi. Foto yang kedua yaitu tentang translasi. Kalau ini Bapak yakin kalian sudah tahu, itu tentang rotasi. Yang ini foto miniatur dengan aslinya, miniatur gedung sate dengan aslinya itu tentang dilatasi. Kalau tadi dikatakan untuk transformasi yaitu terjadi perubahan, itu perubahan bentuk. Nah, sedangkan di transformasi di sini juga terjadi perubahan, tetapi perubahan yang terjadi yaitu perubahan jarak atau perubahan posisi. Baiklah, kita lanjutkan. Ini adalah refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangnya pada cermin datar. Bapak yakin kalian sudah belajar di pelajaran IPA tentang pencerminan. Belajar tentang sifat benda dan bayangannya. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan yaitu satu, bayangan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan asli. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan dan benda saling berhadapan pada cermin. Sekali lagi, kita perhatikan foto berikut ini. Apa yang ada dalam pikiran kalian tentang foto Masjid Al-Jabar di Gede Bage ini? Mungkin kalian sudah setiap hari memperhatikan. Di sini ada proses pencerminan. Di mana cerminnya? Atau biasanya kalau pencerminan itu pasti ada sumbu simetrinya. Bagian mana sumbu simetrinya? Tuh, bisa. Itu sumbu simetrinya di sini, di atas air. Sehingga atas dengan bawah bentuknya sama, tapi bisa juga di sini. Nah,
kanan dan kiri dan menggunakan sumbu simetri ini, maka bentuknya sama. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi pada koordinat kartesian. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Kalau refleksi terhadap sumbu X, di mana cerminnya atau di mana sumbu simetri? Karena di sini refleksinya terhadap sumbu X, maka cerminnya atau sumbu simetrinya ada di sumbu X. Baiklah, misalnya Bapak punya titik A 3,2 akan direfleksikan terhadap sumbu X. Ini kita cerminkan. Ini titiknya, cerminnya sumbu X ini. Jadi kalau misalnya titiknya di sini atau bendanya di sini, maka cerminnya akan, bayangannya akan ada di mana? Jika bendanya ada di sini dan dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan di mana? Akan di bawah. Ada di bawah seperti tadi Masjid Al-Jabar. Misalnya ini air, maka yang akan ada di bawah air. Jaraknya akan sama kah? Lihat nih, ini jaraknya 1, 2 ke cermin itu. Maka bayangannya juga akan 2 langkah. Jadi 1, 2 bayangan dari sini. Di koordinat berapa bayangannya? Bayangannya akan ada di koordinat 3, 2. Jadi titik A 3,2 dicerminkan kepada sumbu X, maka A bayangan atau A aksen itu 3,2. Selanjutnya Bapak mempunyai titik B yaitu negatif 5,4 akan dicerminkan kepada sumbu X. Kalau tadi bendanya ada di atas, maka bayangannya akan ada di bawah. Sekarang kalau bendanya di bawah, di mana letak bayangan? Betul, letak bayangan akan ada di atas cermin. Sekarang kita hitung berapa langkah atau berapa satuan jaraknya. 1, 2, 3, 4. Jarak benda dengan cermin 4 satuan, maka jarak cermin terhadap bayangannya sama, yaitu 4 satuan. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4 adalah bayangannya. B bayangan adalah negatif 5,4. Ini coba kalian perhatikan perubahannya apa yang terjadi ketika titik A dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya yang berubahnya apa? Betul, yang berubahnya Y-nya berubah menjadi negatif. Selanjutnya kalau yang ini apa yang berubah? Sama, yang berubahnya dari Y-nya. Tapi di sini karena di sini negatif, maka Y-nya di sini berubah menjadi positif. Sedangkan yang tadi yang titik A koordinatnya 3,2, di sini dari positif berubah menjadi negatif. Bagaimana? Bisa dipahami? Selanjutnya, refleksi terhadap sumbu Y. Titiknya Bapak tidak rubah, tetap saja seperti ini. Sekarang refleksinya terhadap sumbu Y. Mana sumbu Y? Ini sumbu Y. Maka sumbu Y ini sebagai cermin. Cerminnya. Sekarang kita refleksikan titik A terhadap sumbu Y. Kita cerminkan.
sini, titik A-nya di sini yaitu tetap A-nya 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Sama, tinggal hitung aja berapa langkah, 1, 2, 3. Sudah 1, 2, 3. A-nya jadi negatif, bayangannya jadi negatif 3,2. Bagaimana dengan titik B dicerminkan terhadap sumbu Y? Sama seperti tadi, kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5 satuan jarak. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5 jarak. Bayangannya ada di sini 5,3. Sekarang apa yang berubah? Kalau tadi di refleksi terhadap sumbu X, yang berubah yaitu Y-nya. Sekarang kalau di sini yang berubah, betul, yang berubah X-nya. Y-nya tetap, Y-nya 2, negatif 4 ya. Nah, sekarang X-nya berubah. Kalau di sini 3, di bayangannya jadi negatif 3. Di bendanya negatif 5, di bayangannya jadi 5. Di sini positif jadi negatif, di sini negatif jadi positif. Ya, refleksi terhadap titik pusat atau titik 0,0. Di mana cerminnya? Cerminnya ada di titik pusat atau 0,0 di sini. Jadi benda ini atau titik ini akan mencerminkan terhadap cermin yang ada di 0,0. Bagaimana titik A dicerminkan terhadap 0,0? Caranya boleh kalian ukur berapa, boleh kalian ukur menggunakan penggaris dari titik ini pusat berapa untuk jarak kan, dan sama dari sini berapa jarak, seperti ini. Dari sini ukur dulu, dari sini nah, bayangannya akan di sini. Atau kalian bisa melakukan 2 kali pencerminan terhadap sumbu X seperti tadi pernah dijelaskan, 1, 2. Jadi 1, 2. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu Y, 1, 2, 3, 2, 3. Bayangannya ada di negatif 3, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pencerminan titik B terhadap titik pusat. Yuk kita sama-sama lakukan. Bagaimana lakukannya? Boleh kalian ambil penggaris, ukur jarak dari benda ke titik pusat. Selanjutnya dari titik pusat ukur juga ke bayangan seperti ini. Bayangannya ada di sini. Atau supaya mudah, kalian sama melakukannya, yaitu pencerminan dulu terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya lakukan pencerminan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka bayangan titik B ada di 5,4. Nah, sekarang perhatikan apa yang berubah. Kalau tadi pada
percerminan terhadap sumbu X yang berubah Y-nya. Kalau percerminan terhadap sumbu Y yang berubah X-nya, kalau di sini yang berubah dua-duanya, asalnya positif, dua-duanya jadi negatif. Yang B ini asalnya negatif, dua-duanya jadi positif. Kan? Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Apa itu garis Y sama dengan X? Jika X-nya 0, maka Y-nya 0. Jika Y-nya 1, maka X-nya 1. Jika X-nya 2, maka Y-nya 2. Jika X-nya 3, maka Y-nya 3. Garis ini kalian bisa tarik garis yang memotong, yang menghubungkan titik-titik yang tadi disebutkan. Jika X-nya 0, Y. Jika X-nya 1, Y. Nah, ketika jika X-nya 6, maka Y-nya 6 juga. Jika X-nya negatif 6, maka Y-nya negatif 6. Inilah yang disebut garis Y sama dengan X. Jadi X berapa sama nilainya dengan Y-nya juga berapa. Sekarang kita refleksikan titik A 3,2 terhadap garis Y sama dengan apa nih, bayangannya di mana? Tarik aja garis lurus. Bayangannya kan ada di sini kan, jaraknya akan selalu sama. Atau kamu bisa hitung begini, ini dari titik A ke cerminnya berapa langkah nih? Atau mau ke kiri boleh, atau mau ke atas boleh, berapa langkah? Jadi nanti lawannya dipantulkan dari cermin ke sini berapa langkah, nah hasilnya bayangannya itu 2,3. Selanjutnya titik B ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bagaimana? Bayangannya ada di mana? Betul, bayangannya ada di bawah cermin. Kalau tadi bendanya ada di bawah cermin, maka bayangannya akan ada di atas cermin. Nah, kalau ini bendanya ada di atas cermin, maka bayangannya akan ada di bawah cermin. Jaraknya seperti ini. Maka hasilnya bayangan B itu negatif 4,3. Perhatikan apa yang terjadi pada perubahannya. Kalau di bendanya tadi 3,2, maka bayangannya jadi 2,3. Yang ini sama, kalau bendanya negatif 5, negatif 4, maka yang bayangannya jadi negatif 4, terjadi. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau tadi Y sama dengan X, garis sini. Bagaimana dengan Y sama dengan negatif X? Dan kalau X-nya 1, maka Y-nya negatif 1. Kalau X-nya 2, maka Y-nya negatif 2. Kalau X-nya negatif 2, maka Y-nya positif 2. Jadi kebalikan dari Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan negatif X. Nah, kalau tadi kan udah karena dekat, sekarang jaraknya jauh. Bagaimana titik A direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X?
boleh kalian sama seperti tadi ya, diukur saja atau mudahnya caranya kita ukur saja jaraknya dari titik A ini berapa langkah ke cermin. 1, 2, 3, 4, 5 jaraknya cermin ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 ke bendanya dari sini. Bagaimana kalau untuk titik B jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X? Sama aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satuan jaraknya. Juga ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Maka bayangannya akan menjadi 4, silakan kalian perhatikan apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi di sini. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Bapak akan menggunakan garis Y sama dengan negatif 1. Ini berarti di sini K-nya negatif 1. Ini adalah garis Y sama dengan 1. Bukan ini di negatif 1. Akan dicerminkan titik A terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Sama saja seperti penjelasan pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Kalau ini garisnya sejajar dengan sumbu X, karena garis ini sejajar dengan sumbu X, gampang aja tinggal itu 1, 2, 3 1, 2, 3 maka bayang ada di sini. Sekarang bagaimana dengan titik B jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 1? Ya, tinggal hitung aja berapa jaraknya. Benda ke cermin dan cermin ke benda. Nah, bayangannya akan ada di negatif 5,2. Hitung berapa langkah? 1, 2, 3, 2, 3. Maka hasilnya jadi negatif 5. Silakan perhatikan lagi apa yang terjadi perubahan. Yang terakhir, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Di sini Bapak akan menggunakan X sama dengan 2. X-nya selanjutnya kita cerminkan titik B terhadap garis X sama dengan 2. Caranya bagaimana ya? Gampang saja, tinggal hitung berapa jaraknya dari benda ke cermin, kan jaraknya akan sama dari cermin ke bayang. Letaknya di sini di 9,-4. Bagaimana? Bisa dipahami? Itulah bagian dari refleksi. Selanjutnya kita ke translasi. Foto ini adalah foto anggota pramuka yang sedang melakukan translasi. Apa yang dilakukan yaitu melakukan perpindahan posisi atau jarak tertentu. Apa itu translasi? Translasi atau pergeseran merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik atau bidang datar menurut jarak dan arah tertentu. Jadi translasi itu pergeseran. Ini adalah contoh
yang menggunakan sifat translasi. Ini jungkitan dan ini juga menggunakan sifat-sifat translasi. Selanjutnya, translasi pada koordinat Kartesius. Untuk melakukan translasi pada koordinat Kartesius, kalian pernah belajar pada kelas 8, yaitu tentang sistem koordinat Kartesius, di mana di sana ada perpindahan jarak yang menggunakan patokan seperti ini. Untuk positif yaitu ke kanan dan ke atas. Untuk negatif yaitu untuk ke kiri dan ke bawah. Kita lihat contoh translasi. Bapak mempunyai bidang datar segitiga. Itu untuk titik A ada di titik 6,1, B 5,-4, C 8,-. Bidang segitiga ini akan Bapak translasikan atau Bapak geserkan atau Bapak pindahkan dengan menggunakan translasi negatif 3 dan 2. Negatif 3 dan 2. Perhatikan, negatif 3 dan 2. X-nya negatif 3, Y-nya 2. Arah X-nya negatif 3 dan Y-nya 2. Maka untuk negatif 3 di sini yaitu untuk arah ke kiri. Kan 2 ke atas. Sekarang lagi ini ke kiri dan ini ke atas. Sekarang kita akan translasikan dulu titik A. Itu 6,1 ditranslasikan dengan negatif 3 dan 2. Bagaimana caranya? Titik ini berarti ditranslasikan dulu ke kiri sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Lalu ditranslasikan ke atas sebanyak 2 satuan. 1, 2. Maka titik A bayangannya ada di 3,3 di sini. Hasil bayangan A bayangannya itu 3, selanjutnya titik B kita translasikan dengan menggunakan negatif 3 dan 2. Sama seperti tadi, B ini kita translasikan, kita geserkan. Pertama ke kiri dulu 3 satuan, 1, 2, 3. Lalu ke atas 2 satuan, 1, 2. Maka B-nya ada di sini di titik 2, negatif 2. 2, B bayangan. Maka B bayangannya yaitu 2, selanjutnya titik C kita translasikan dengan negatif 3 dan 2. C ini kita geserkan ke kiri dulu 3 langkah, 1, 2, 3. Lalu ke atas 2 langkah, 1, 2. Maka C ada di sini. C bayangan 5, negatif 2. Untuk hasilnya seperti ini. Maka sekarang segitiganya sudah berpindah ke sini. Jadi untuk segitiga ini tidak merubah bentuknya, tapi hanya memindahkan posisi bendanya. Bagaimana? Bisa dipahami? Demikian penjelasan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di dalam kolom komentar. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.